kawasan ibu kota Nusantara. Ada rekan Jainul. Jainul atau rekan Fairuz ini yang sudah ready nih? Fairuz, rekan Fairuz? Halo rekan Fairuz? Halo Fairuz? Bisa mendengar suara saya Fairuz? Fairuz? Atau karena masih di mute? Iya. Fairuz? Ya, sambil mungkin kita kembali lagi kepada korelasi suara partai dan presiden gitu yang saat ini ya beririsan sebenarnya ya Pak Isyadi ya, di pemilu kali ini. Tapi kan kalau misalnya ngambil contoh kasus di Jawa Timur kan enggak ya, jadi kalau misalnya kayak PKB tidak berbandingan dengan PKB tetap naik ya kan? Ya. Sementara suara ke presiden kalau berdasarkan pantauan. Kalau hasil pantauan sementara ya, itu pantauan ya. sementara gitu. Nah, kita sudah bergabung dengan rekan Fairuz yang ada di kawasan IKN. Rekan Fairuz, bisa mendengar suara saya? Ya, siap. Iya. Bagaimana situasi dan suasana proses pemilihan di kawasan IKN? Saya dengar ada TPS khusus untuk para pekerja di sana gitu. Ya, baik. Terima kasih Bang Januar di studio dan narasumber semuanya. Trimuda sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sekitar area kawasan Ibu Kota Nusantara sendiri ada berdiri 2 TPS khusus yang diperuntukkan untuk para pekerja IKN yang sudah masuk dalam daftar pemilih pindahan dan masuk dalam catatan KPU Penajam Pasir Utara sebagai daftar pemilih tambahan dan masuk ke TPS di Desa Bumi Harapan ini di TPS 901 dan 902 menjadi DPT sekitar 304 dan ada tambahan di H-7 kemarin tuh sekitar 19 pemilih lagi. Untuk pemilu sendiri dari jam 7 pagi tadi sampai berhentinya di jam 12 siang tadi, jam 1 maksud saya, pemilu untuk yang memilih sendiri cenderung sepi di sini karena beberapa orang juga ada yang memilih yang pulang, kata beberapa anggota KPPS tadi serta dari KPU sendiri mengatakan bahwa itu beberapa di antaranya yang terakomodir di 300 di 2 TPS khusus ini adalah pekerja-pekerja IKN yang rata-rata berada di hunian pekerja. Untuk data yang ada sendiri dilaporkan oleh TPS 901, jumlah DPT sendiri ada 187 orang dan jumlah DPTB-nya 16 pemilih. Jumlah pemilih yang hadir tadi untuk DPT-nya sendiri 38 orang dan DPTB-nya 2 orang. Itu untuk TPS 901. Di 902 DPT ada 117 dan jumlah DPTB-nya 3 pemilih dan jumlah pemilih yang hadir di sini ada data yang terekap di 17 orang dan DPTB 2 orang yang hadir. Begitu. Apa yang menyebabkan tingkat partisipasi di sana termasuk rendah gitu, Mas Fairuz? Informasi sementara dari Panitia Pemungutan Kecamatan Sepagu sendiri tadi mengatakan bahwa beberapa pekerja yang tidak hadir, ada yang pulang kampung juga ada dan sebagian belum terkonfirmasi mereka berada di mana dan sebagian besar bahwa banyak yang tidak hadir, tidak ada keterangan hadir. Begitu Bang Janu. Pekerja yang tidak bisa mencoblos dan memprotes gitu. Datang ke TPS apa seperti apa situasinya? Ya, tadi di 2 TPS ini juga ada sekitar ratusan orang pekerja dari
IKN dan dari pekerja-pekerja konstruksi yang hadir di sini meminta kejelasan bahwa mengapa mereka tidak masuk dalam daftar pemilih di sekitar Kecamatan Sepaku. Mereka juga sudah berkeliling di beberapa TPS dan memang tertolak karena belum adanya eh, daftar pemilih, daftar mereka yang belum mendaftarkan diri ke KPU setempat untuk dijadikan pemilih ini, pemilih pindahan, begitu. Betul betul Bang Janu. Heeh. Jadi ada ratusan tadi. Hmm? Siapa pemenang di IKN, Mas Faigus? Oh ya. Dari rekapitulasi terakhir tadi, PPS tadi sudah menghitung bahwa pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang di 2 TPS khusus pekerja IKN ini, Bang Janu. Kalau nomor 2, nomor 3-nya siapa? Berapa Nomor suara 2 yang dia? disusul Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, lalu ketiga Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, gitu. Berapa suara Pak Prabowo dan Mas Gibran? Untuk jumlah suara sendiri, pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di TPS 901 mendapat 5 suara sah. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran mendapat 26 suara sah, disusul pasangan nomor 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan 9 suara sah di TPS 901. Lalu di TPS 902 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat 3 suara, Prabowo Gibran 12 suara dan Ganjar Mahfud 4 suara. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Ini menarik nih virus. Nah, ini IKN ini meskipun kecil tapi ini menjadi sebuah Iya. ya fenomena baru nih. Virus, kalau lihat pekerja IKN kan cukup besar ya, ribuan jumlahnya ya, bahkan puluhan ribu kalau lihat. Betul, Nah, betul. mungkin kita Betul. konfirmasi aja, apakah mereka ini memang tidak terdaftar atau mungkin sebagian mereka pulang ke daerah masing-masing gitu, virus. Oh, siap. Dari penjelasan panitia pemilihan kecamatan, panitia pemilihan dari TPS sendiri yang di desa dan kelurahan serta KPU sendiri, tadi ada koordinator dari divisi data, Ibu Wiwi juga menjelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan pihaknya bersama pemerintah daerah setempat, lalu ada juga KPU Kalimantan Timur serta dibantu pemerintah provinsi pada awal Januari kemarin, lalu Januari tahun lalu 2023 juga sudah dilakukan jauh-jauh hari untuk mengakomodir para pekerja ini untuk bisa mencoba, itu sudah dilakukan. Namun memang keterbatasannya itu adalah mereka-mereka pekerja ini ada juga yang berkontrak itu selama 6-12 bulan, lalu ada juga beberapa di antaranya yang memang pulang memanfaatkan waktu libur, lalu ada pekerja lokal yang di sekitar Sepaku, akhirnya mereka tersebar di beberapa TPS. Tapi untuk banyaknya pekerja yang belum bisa memilih di sekitar di kawasan ibu kota Nusantara sendiri, tadi sempat disinggung oleh pihak KPU bahwa sosialisasi yang sudah dilakukan kemungkinan besarnya adalah pihak perusahaan yang minim informasi untuk mendaftarkan para pekerjanya ke pihak KPU setempat atau misalnya PPK di kecamatan dan PPS di desa dan kelurahan. Akhirnya beberapa pekerja IKN yang di luar daripada Provinsi Kalimantan Timur ini tidak terakomodir, begitu Mas Son.
Yang kedua, ada kemungkinan pekerja tersebut bekerja hari ini. Iya. Tidak ada informasi bahwa khusus misalnya pemilih hari ini mereka harus meluangkan waktu. Terus yang ketiga, khusus pekerja di hunian pekerja konstruksi itu setahu saya itu selalu dibawa sama mobil perusahaan. Saya kemungkinan itu kendaraan tidak ada, makanya tadi saya sempat berpikir kenapa salah satu TPS tidak ditempatkan di situ. Nah, yang terakhir saya menduga bahwa mereka ini mungkin tidak semua tahu kalau misalnya ada prosedur untuk memindahkan, iya kan? Ya. Itu saya meyakini itu. Yang pasti dari jumlah pemilih itu sangat jauh dari yang jumlah ada pekerja di- yang ada di Pekerja yang sana. ada. Iya. Oke. Mas Bagus, kalau terakhir mungkin kalau boleh tahu lokasi TPS khusus pekerja ini di kawasan KIPP-nya apa berada di luar gitu? Kalau kawasan TPS sendiri berada di luar daripada lokasi KIPP, tepatnya di rest area. Jadi mohon izin melihatkan lokasi TPS-nya. Jadi ini adalah lokasi lokasi TPS tersebut. Ini lokasi TPS 901, eh, lokasi pertama. PK ya, kawasan HPK ya? Dekat aja Oh, sana. Sangat dekat, jadi Dekat. ya 1 atau 2 kilometer Iya. untuk keluar daripada hunian pekerja konstruksi. Ya, Bro. Ya, ini untuk TPS 902-nya. Ya, TPS-nya ya. 901. Pendampingan. Ya, Jadi itu tidak ada jadi yang bawa. lokasi sendiri sangat dekat dengan Banyak pekerja-pekerja kasar. hunian pekerja dan pintu masuknya pun sangat dekat untuk akses para pekerja ke sini. Begitu. Kan Virus, terima kasih atas laporannya pada hari ini Kan Virus. Kami ucapkan selamat bertugas kembali dari Balikpapan di kawasan IKN nanti. Oke? Terima kasih semuanya. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Virus, masih ada kan wartawan yang juga akan bergabung, Kan Jainul. Kan Jainul juga berada di kawasan IKN, cuma dia di luar. desa terdekat dari KIPP dengan rekan Jainul. Rekan Jainul, bisa mendengar suara saya, rekan Jainul? Baik, rekan Januar. Iya. Silakan laporannya saat ini berada di TPS mana, hasil pantauannya rekan Jainul? Ya, baik rekan Januar. Saya sekarang berada di TPS 03, Kelurahan Sepaku. Di mana di Kelurahan Sepaku ini merupakan tempat masyarakat adat, begitu. Di Kelurahan Sepaku ini terdapat 6 TPS, di mana tadi hitungan hasil pemilih pasangan Ganjar Mahfud di maksud saya di TPS 01 pasangan Prabowo unggul dengan suara perolehan 103, sementara Anies Muhaimin 10 suara dan Ganjar 8 suara. Sementara ya begitu. Sedangkan surat suara yang batal ada 4. Itu di TPS 1 Kelurahan Sepaku. Kemudian di TPS 2 Anies memperoleh suara 27, Ganjar 1, Prabowo 161. Suara batal 1. Gitu. Lalu kemudian di TPS 3 tempat saya berdiri, proses penghitungan belum dilakukan karena mereka memulai penghitungan itu dari DPR RI, begitu. Namun di TPS 4 sudah selesai, di mana pasangan Anies Muhaimin memperoleh suara 21 dan Prabowo Gibran 175 dan Ganjar Mahfud 16. Lalu kemudian di TPS 5 Prabowo unggul 148 dan Ganjar 9
Anies Muhaimin 30 dan suara yang batal 4 begitu. Terakhir di TPS 6 Anies 13, Prabowo 177, Ganjar 16 begitu. Itu sementara data yang saya peroleh. Kemudian nanti ada tambahan lagi yang saya sedang kumpulkan di Desa Bukit Raya. Di Bukit Raya ini jumlah DPT-nya cukup banyak begitu. Begitu rekan Januar. Antusiasme para pemilih di sana gitu, rekan Jainul, dari pandangan. Ya, baik. Ya, baik antusiasme warga di sini khususnya di Kelurahan Cepaku, yaitu tempat warga adat di sini, antusias mereka sangat tinggi ya, cukup tinggi begitu. Karena alasannya dengan menyalurkan hak pilih, mereka sudah ikut terlibat dalam demokrasi. Begitu. Ini karena lihat hasil suara berapa Jauh, suara kan jauh, ya, jauh mutlak. sekali gitu ya. Mungkin si Jainul sempat mewawancarai lah masyarakat. Salah satu alasan apakah itu menjadi tadi Ya, karena keberadaan IKN IKN di itu ya kan? Sepaku itu menjadi satu alasan memilih Ya. pasangan nomor 2. Gitu Jainul. Kira-kira bagaimana tanggapan masyarakat sehingga suara nomor 2 begitu mutlak kemenangannya di beberapa TPS di Sepaku itu? Ya, baik tanggapan masyarakat terkait pilihan mereka yaitu Prabowo yang unggul di hampir seluruh TPS begitu. Mereka menyebutkan bahwa Prabowo adalah sosok pemimpin yang memang pantas untuk melanjutkan IKN dan memimpin bangsa ini. Itu pernyataan dari masyarakat adat. Sebenarnya isu IKN ini isu menarik, yang ada yang mendukung atau ada yang menolak, ini ternyata cukup berpengaruh juga ya terhadap para pemilih, terutama masyarakat yang tinggal di kawasan seputar IKN ini ya, maksudnya Pak Iskadi ya. Iya, iya. Betul. Ya memang tadi isu IKN ini kan cukup Seksi. menarik, seksi dan menarik gitu kan, apalagi bagi Masyarakat lokal sekitar terhadap dukungan atau tidaknya terhadap keberadaan IKN di kawasannya gitu ya. Hasil bisa menjadi representasi hasil pemilihan ini ya. Iya, jadi sebenarnya begini, kalau saya sih sebenarnya ini kan terkait IKN ini banyak juga masyarakat yang termakan hoax. Jadi seakan-akan itu IKN misalnya untuk kepentingan komunis, untuk kepentingan Cina, itu yang salah sehingga mereka kurang pro ke IKN sedikit. Tapi kalau dia tahu masalah yang sebenarnya sangat mutlak gitu kan. Tapi kalau lihat dari Pak Isradi, perolehan suara tadi, berarti kan masyarakat memang sudah cerdas melihat IKN sebagai sesuatu kepentingan masyarakat Kaltim atau seperti apa? Artinya hoax itu bisa tertangkal oleh Iya, tertangkal. Hanya ini kan sekarang di zaman hoax ini kadang-kadang orang ada forward langsung percaya aja. Jadi saya biasa di grup WA itu, kalangan intelek pun kadang-kadang menganggap IKN ini seperti yang dihembuskan. Padahal tidak seperti itu. Kenapa saya bilang tidak seperti itu? Karena saya betul-betul mengamati, mengikuti, mencatat, mendata, dan sampai detail saya tahu betul termasuk para pekerja tadi. Oke, Ya, kan? siap. Baik, Kan Jainul masih bergabung? Baik, rekan Januar masih. Oke. Setelah ini masih ada lanjutan apa di beberapa desa lagi ya terkait dengan suara, terutama Pilpres di kawasan sekitar IKN Setelah Kan Jainul. kecurian yang kemarin itu saya Ya, tambah baik, saya bangga sudah sama kinerjamu ini. terbaru lagi di Desa Bukit Raya. Di Desa Bukit Raya ini sendiri terdapat 8 TPS, di mana di 8 TPS ini sendiri mayoritas yang unggul adalah pasangan Prabowo Gibran. Di mana kalau saya rincikan di TPS 1 pasangan Anies Muhaimin
memperoleh suara 37, kemudian Prabowo Gibran 212, lalu Ganjar Mahfud 13. Ya. Kemudian ya sangat jauh, bukan jauh. Baik ke Kang Jenul, terima kasih atas laporannya sore ini Kang Jenul. Kami ucapkan selamat bertugas kembali dan terus sehat selalu Kang Jenul. Baik rekan Januar, terima Oke, kasih. baik Tribuners. Setelah dari KN, ini terakhir kita akan menyeberang jauh sekali ke